Teman-teman pernah gak sih ngerasain gimana rasanya kita menyibukkan diri membahagiakan banyak orang hingga sampai lupa kapan terakhir kali kita bahagia? Gue ngerasain hal yang sama, yang mana gue ngerasain hal yang sama kayak temen gue ini. Anggap aja inisialnya Chandra. Chandra ini temen gue, dia ngerasain hal yang sama juga sama gue tapi beda kasus. Kalau Chandra ini, dia ini selalu merasa gimana ya, yang mana kadang orang datang di saat maunya aja gitu. Cuma di saat tidak ada maunya lagi ya kayak ibarat sebuah barang kalau udah dipakai gak kepake lagi gitu. Jadi itulah sebagai pelajaran bagi kita. Lalu kemudian Chandra, dia ini selalu nih menyibukkan diri gitu, mempersiapkan hal semacam ini, itu dan semacamnya. Misalnya dia rayain ulang tahun setiap tahun untuk keluarga besar, membahagiakan banyak orang, apa semacamnya gitu kan. Jadi Chandra itu berpikir jika dia membahagiakan banyak orang, dia berpikir dia akan mendapatkan timbal balik gitu. Tapi tanpa Chandra sadari, dia nggak akan dapetin apa-apa. Keduanya dia nggak bakal dapetin apa-apa. Dia cuma hanya dapetin lelah dan capek. Kita boleh kok bahagiain banyak orang, tapi untuk sekali ini gue harap untuk Chandra, sekali ini saja lo ngepikir untuk bahagiain diri lo sendiri. Pikir tentang diri lo sendiri gitu. Gue juga mikir ya kepada Chandra ini, Chandra masih agak polos saja gitu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah gue kasih pencerahan, karena gue juga mengalami hal yang sama, gue cerita kepada Chandra, kita boleh bahagiain banyak orang, tapi kita jangan lupa bahagiain diri kita sendiri. Jangan lupa kita mikir kapan terakhir kali kita bahagia. Ya, alhasil akhirnya Chandra mendapatkan solusi. Dia mulai memutuskan untuk tidak terlalu fokus banyak hal lagi. Dan dia tidak peduli apa mereka akan memperhatikan dia lagi atau enggak, apa mereka peduli dia lagi atau enggak. Chandra enggak peduli. Lalu Chandra tetap berusaha belajar untuk fokus ke dirinya sendiri. Gue enggak pernah berniat untuk menghasut dia gitu. Gue cuma ngasih masukan aja kalau dia mau terima. Tapi alhamdulillah si teman gue yang namanya Chandra ini mau menerima masukan dari gue gitu. Jadi dia mau aja gitu, dia ikut, dia setuju. Gue cuma gue cuma nyaranin hal yang bermanfaat untuk dia gitu. Demi menjaga diri kita yang lebih baik. Alangkah baiknya kita bahagiakanlah diri kita. Kita fokuslah diri kita. Kita fokuskan palue kita. Baru kita fokus ke orang lain. Ada makna yang mengatakan, bahagiakan, cintai, sayangi diri kita sebelum kita membahagiakan, mencintai banyak orang. Kita boleh kok mencintai banyak orang, menyayangi banyak orang, lalu merayakan ini, semacamnya ini, untuk bahagiain banyak orang. Tapi kita jangan terlalu berlebihan dalam hal apapun. Karena bagi gue, menurut pendapat gue, kalau kita terlalu berlebihan, hal-hal yang lain ya kita merasa cuma stuck di situ-situ aja gitu. Jadi kita gak akan pernah berkembang jika kita selalu fokus untuk membahagiakan banyak orang. Jangan sampai kamu ya Chandra, jangan sampai kamu berpikir kalau gue gak bisa ngebantu kamu. Tapi gue bisa ngebantu kamu asalkan
kamu bisa ngelakuin apa yang gue minta. Yaitu pertama, cintai diri kita sendiri, baru kita cintai orang lain. Gimana menurut teman-teman? Apa kemungkinan ada yang sependapat dengan gue? Apa ada yang sepemikiran dengan gue? Kalau komentar bawah ini ya. Oh ya, gue sekarang lagi buka tempat untuk bercerita tentang masalah-masalah yang boleh misal bebas, tapi masalah yang relate dengan kehidupan ya. Tapi kirim ke email gue ya. Email gue di bawah ini, elzar@gmail.com. Oke. Tinggal kirim. Mohon maaf ya, gue cuma cerita singkat. Cerita ini tentang kita untuk membahagiakan diri kita, itu mencintai diri kita, menyayangi diri kita, menyehatkan tubuh kita. Cintai diri kita, sebelum kita mencintai banyak orang. Sekian, terima kasih. Ciao.